Oke guys, oke guys, selamat bertemu, salam sehat, salam sukses buat kita semua. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pemrograman mikrokontroler. Pada kesempatan yang lalu saya sudah berikan pengantar bahwa mikrokontroler kita dapat kita programkan bisa menggunakan bahasa basic, bisa juga kita menggunakan bahasa assembly, atau yang menggunakan bahasa basic kita compile, lalu kita sudah barang tentu kita compile pakai Bascom, lalu kita simulasikan, kemudian kita download ke mikrokontrolernya, tergantung laptop kita. Jadi kalau laptop kita memiliki konektor line printer atau LPT, kita dapat langsung menggunakan atau mendownloadnya dari Bascom. Namun kalau komputer kita atau laptop kita hanya memiliki USB, maka program kita bisa kita compile ke bahasa mesin, lalu bahasa mesinnya kita buka menggunakan AVR, ya, AVR Studio, kemudian kita download ke mikrokontrolernya. Atau bisa juga kita menggunakan AVR Studio untuk membuat program. Ya, kita buat program dengan menggunakan bahasa assembly, sudah barang tentu kita harus menguasai struktur bahasa assembly-nya, kemudian instruksi bahasa assembly-nya. Pada kesempatan yang lalu saya sudah berikan pengantar untuk itu. Namun sudah pasti kita harus belajar ulang. Jadi tidak mudah. Kenapa? Karena bahasa mesin itu hanya memiliki simbol-simbol heksadesimal, yaitu pengelompokan dari bahasa rangkaian. Istilah saya, bahasa rangkaian itu pada dasarnya adalah bilangan biner 1010, lalu dikelompokkan menjadi kata biner 4 bit menjadi satu kata biner 4 bit atau setengah byte kalau bahasa mesinnya atau bahasa assembly-nya juga. Kalau satu kata biner 8 bit itu berarti 1 byte atau 2 karakter bahasa mesin. Lalu dari bahasa mesin kita masuk ke bahasa assembly, di mana bahasa assembly itu kita sudah tahu bahwa sudah pernah saya berikan pengantarnya, walaupun itu saya yakin tidak gampang untuk difahami. Di mana bahasa assembly itu menggunakan instruction set yang kompatibel dengan setiap perangkat keras. Ya, kalau kita menggunakan untuk memprogramkan perangkat keras atau mikrokontroler atau mikroprosesor, seperti yang lalu saya jelaskan bahasa assembly untuk mikroprosesor, kita sudah pasti menggunakan instruksi-instruksi dalam bahasa assembly yang biasa disebut dengan mnemonic. Lalu pasangan dari instruksi itu ada yang disebut dengan operan. Jadi instruksi kemudian dilanjutkan dengan operan. Operan itu ada 2 lagi, source operan dan target operan. Kemudian instruksi-instruksinya, kalau untuk ATMEC 8535 kita punya instruksi seperti ini. Ya, yang pada kesempatan yang lalu saya sudah berikan juga. Ada instruksi-instruksi seperti ini, misalkan add, ya, register R ke register D, jadi menjumlahkan 2 register, isi 2 register, lalu disimpan di register D. Ini yang disebut dengan mnemonic, ya, ini mnemonicnya.
Ya, saya perbesar dulu supaya ya, ini mnemoniknya. Add ini, kemudian operannya ini ada source operan, ya. Source operannya RD-nya ini, RR-nya, kemudian target operannya adalah RD-nya. Jadi isi register R kecil ini ke register D, menambahkan isi register R dengan isi register D dan disimpan di register D, ya. Ini bahasa Indonesianya, kemudian bahasa assembly-nya seperti ini. Kemudian ada sejumlah mnemonik yang ada dari setiap perangkat keras, ya. Kalau kita menggunakan Z80, kemudian juga menggunakan menggunakan ATMEC 8535, ini juga ada instruction kalau kita buka di help-nya, ya. Kita buka di help pada saat kita memprogramkan menggunakan AVR Studio, kita buka di help sini, ya. Saya sudah buka tadi di help-nya, ya. Klik di help-nya, lalu kita pilih ada sejumlah bantuan di sana yang digunakan, ya. Jadi seperti ini misalnya, mulai dari atas, ya. Jadi kalau ini misalnya mulai dari atasnya, ini juga ada sejumlah fasilitas yang ada di sini. Tinggal kita misalkan pada AVR Studio ini kita lihat apa saja yang ada. Lalu di sini ada sejumlah instruksi, misalkan perintah misalnya, ya. Kemudian seperti yang di bawah tadi ada instruction pada assembly 2, ya. Pada assembly 2 yang di sini tadi, ya. Jadi kalau kita buka help-nya, ya, kita back saja, kembali saja supaya jangan sulit. Ini seperti ini. Ini ada instruksi sejumlah sekian banyak instruksi di dalamnya ini, ya. Ini kebetulan yang kompatibel dengan Atmega 8535. Jadi seperti tadi, sama juga dengan yang tadi. Jadi pada dasarnya semua bahasa assembly mnemoniknya hampir sama. Hanya lebih banyak, lebih lengkap, dan berkurang saja. Jadi misalkan seperti ini tadi, add, ya, ini mnemoniknya, kemudian operannya ada register R, kemudian register D. Jadi menjumlahkan isi register R dengan isi register D dan disimpan di sini, ya, tanpa carry. Kalau hanya perintahnya seperti ini. Kalau add C, ya, itu dengan carry-nya, ya. Sama, isi register R-nya ditambahkan ke isi register D dan disimpan di sana atau ke akumulator, tergantung, ya. Tapi dengan memperhitungkan carry-nya. Jadi carry yang lama dari langkah-langkah sebelumnya tetap diperhitungkan. Jadi ini ada sejumlah mnemonik atau instruksi. Kita pakai instruksi kalau dalam bahasa programnya, ya. Mnemoniknya sekian banyak dan source operannya sekian banyak, ya. Kemudian ada artinya atau deskripsinya. Jadi kita belajar cukup dengan kita mempelajari dari help saja sudah cukup. Yang penting sedikit mengenal bahasa Inggris lah. Kemudian ada operasinya, ya. Operasinya register R ditambahkan dengan register D, lalu disimpan di register D seperti yang saya katakan tadi. Ada lagi flag. Flag registernya berisi apa? Di sini ada semua. Jadi untuk ini satu cycle, ya, bekerja satu cycle saja, jadi satu putaran pulsa. Nah, ini mnemonik yang kita gunakan dalam bahasa assembly ketika kita memprogramkan menggunakan AVR Studio, ya. AVR Studio kita gunakan itu. Sudah barang tentu selain mnemonik yang sekian banyak ini kita pahami, juga kita harus mengerti struktur penulisan menggunakan bahasa assembly. Jadi kalau struktur penulisannya seperti ini misalnya,
Ini ada struktur penulisan. Pada intinya strukturnya mulai dari start, ya, yang dimulai dengan dot, misalkan dot no list, ini artinya start semua ini yang menggunakan dot ini. Kemudian mnemoniknya LDI, ya immediately, jadi mengisi temporary, ya, kemudian memori RAM, dari RAM dimasukkan ke alamat temporary. Jadi ada keterangannya di sini. Copy alamat RAM terakhir ke temporary, ya, ke RAM biasa, atau kalau dalam microcontrollernya biasa disebut dengan flash ROM, ya. Nah, struktur penulisan dalam bahasa assembly ini kebetulan juga ini program yang sudah ada. Sebelumnya misalkan kita buka tadi, sebelum kita mulai ini saya kembali ke awal dulu. Jadi misalkan pada komputer kita sudah diinstal AVR Studionya, kita tinggal klik pada icon ini, atau pada desktop sudah ada juga AVR Studio 4. Nanti kita memiliki dua pilihan untuk memulai yang baru, atau kita membuka file yang sudah ada, atau memulai yang baru. Jadi setelah kita klik pada icon ini, ya, AVR Studio adalah aplikasi yang dipakai untuk menyusun program menggunakan bahasa assembly. Ini catatan kecil saja. Kita disodorkan dua pilihan, membuat proyek baru atau new project, atau membuka yang sudah ada, ya. Membuka yang sudah ada adalah file-file yang sudah ada, yang sudah dibuat sebelumnya menggunakan bahasa assembly, atau juga bisa kita ketik menggunakan notepad, lalu kita copy paste di lembar kerjanya bahasa assembly. Jadi kita disodorkan dua pilihan ini. Tergantung kita mau buat yang baru, berarti kita klik new. Tapi kalau kita mau membuka file yang sudah ada, sudah barang tentu file yang extensionnya ASM, jadi assembly. Lalu nanti kita buka, lalu kita oke misalnya. Nah, lalu kita mendapatkan program seperti ini. Kebetulan ini program yang sudah ada di dalam program ini Mas Ardi Winoto. Ya, ini beliau yang buat. Jadi saya hanya ingin menjelaskan atau ingin melanjutkan, atau kita juga mau membuat boleh, asal kita mengerti strukturnya dulu. Nah, ini untuk membuka atau memulai yang baru, tergantung kita. Jadi kalau kita ingin memulai yang baru misalnya, berarti di sini akan kosong. Jadi kita buat di sini, membuat ini, ya, membuat filenya ini tadi juga saya katakan bahwa ini file yang sudah ada, ya. Jadi kalau kita buat format penulisannya, kita harus tahu lagi. Ini memang tidak mudah. Kenapa? Karena ini bahasa assembly ini masih bahasa tingkat rendah, ya, walaupun sudah menengah, karena sudah menggunakan mnemonik yang singkatan-singkatan bahasa Inggris atau singkatan-singkatan bahasa manusia. Jadi sudah hampir manusiawi bahasanya. Jadi manusia, kalau hampir manusiawi berarti komputernya lebih paham tentang ini, tapi kalau kita agak susah, jadi kita harus belajar lebih banyak. Nah, dalam struktur penulisannya sudah pasti tadi, seperti yang saya bilang, mulai dari start, ya, ada startnya, lalu terakhir dengan read atau exit, ya. Jadi exit atau read juga sama. Read ini return kembali, ya. Jadi dua ini harus ada. Jadi awal dan akhir, kemudian isi programnya di sini. Ya, isi programnya sudah barang tentu dari mnemonik yang ada tadi atau instruksi-instruksi yang ada ditulis di sini. Lalu kebetulan mudahnya program ini, waktu ditulis di sini juga bisa ditulis langsung di sini, ya. Kita new saja, ya. Kita new misalnya file new, ya. Ya, file new project dan seterusnya.
lalu kita menulis satu persatu seperti ini, atau file ini kita tulis dulu di Notepad, baru kita copy paste ke sini. Nah, struktur yang kita harus kenal, pertama misalnya setiap statement ya yang ditulis diawali dengan tanda titik koma, berarti itu kalau di basic sama dengan remark, atau di Baskom itu biasanya tanda kutip. Itu berarti remarks. Ini tidak akan dijalankan oleh program, oleh komputer, tapi ini hanya merupakan catatan untuk pembaca, ya. Jadi yang diawali, statement yang diawali oleh titik koma ini adalah remark saja. Jadi keterangan-keterangan seperti misalnya ini LED berjalan untuk untuk microcontroller. Kemudian, jadi ini pertama remarks yang titik komanya. Kemudian ada dot no list, ya, berarti listnya di off kan, ya. Kemudian ini listnya. Kemudian jadi ini sama dengan inisialisasi, ya, sama dengan inisialisasi atau declare, ya, atau definisi-definisi itu ditulis pertama di sini. Jadi ditulis dulu semuanya ini, baru kita mulai dengan perintah. Jadi ini setiap yang diawali dengan titik koma ini adalah remark atau keterangan, kemudian yang diawali dengan titik ini sama dengan definisi atau inisialisasi dari sebuah program atau pengertian-pengertian yang bisa dimengerti oleh aplikasi. Kemudian kita mulai dengan perintah, misalnya LDI. Ini load immediately, LDI-nya ini. Nah, ini semuanya yang perintah yang tulis seperti ini, perintah mnemonic dan sebagainya, kita bisa melihat seperti yang saya katakan tadi di di instruction mnemonicnya atau di instruction setnya untuk setiap aplikasi atau setiap chip. Kebetulan aplikasi ini kompatibel dengan chip Atmega, juga dengan chip yang lain, tapi ini kita lebih cenderung ke Atmega karena kita belajar microcontroller dengan chip Atmega 8535. Nah, ini kita bisa lihat semua. Jadi mnemonicnya seperti ini, kemudian artinya seperti apa, itu sudah ada di sini. Jadi kita tinggal hanya membaca saja. Kemudian ada juga misalnya teknik-teknik penulisan, ada di sintaknya juga. Bisa kita cari di help-nya, ya. Nah, bisa kita cari di help-nya. Lalu seperti ini tadi. Jadi dari RAM ke temporary, kemudian dikeluarkan dari dari paralel lainnya ke temporary, keluarkan ke register stock. Ini stock pointer registernya ke temporary, lalu dikeluarkan. Lalu ini load lagi, keluarkan lagi, load lagi atau mengisi lagi, lalu out lagi dan seterusnya seperti itu. Jadi ini ada perintah, kemudian ada catatan atau remark, kemudian ada label, ya. Label, setiap label itu bisa, kalau dalam basic kita kenal nomor baris atau label juga bisa. Label ini diakhiri dengan titik 2, ya. Jadi setiap statement atau statement yang diakhiri dengan titik 2 itu berarti label. Apa gunanya label? Label itu berguna ketika ada jumping atau ada loop, ya. Ada langkah-langkah loop dalam program kita, misalkan loop dari nomor baris tertentu, dari baris tertentu ke label, ya. Jadi seperti itu. Jadi label itu gunanya itu, manfaatnya itu. Jadi labelnya ada putar, kemudian ada tunda, ya. Ada tunggu 0, tunggu 1, tunggu 2 dan seterusnya. Itu label. Kemudian ada perintah lagi, misalkan BRN.
ya, brain atau branch, cabang, pencabangan, kemudian mengurangi dek, ya, kemudian ada waktu menunggunya, ya, waktu menunggu tadi seperti yang dalam bahasa basic kita kenal delay, dan seterusnya. Lalu red ini akhir program sebenarnya, atau kembali ke program utama, kemudian exit akhir program. Lalu semua yang ditulis dengan diawali dengan titik koma ini adalah keterangan-keterangannya atau catatan-catatannya. Jadi yang membuat program ini memiliki petunjuk yang baik buat kita sebagai pembaca. Jadi kita bisa mengikuti. Nah, ini adalah sebuah program yang ditulis dalam bahasa assembly yang kita gunakan pada AVR Studio. Kebetulan ada AVR Studio Release 4. Jadi program ini bisa kita tulis di sini dengan perintah new, dan ada beberapa langkah yang harus kita ikuti, menulis nama dan sebagainya. Atau bisa juga kita tulis menggunakan notepad, lalu kita copy dari sana, lalu pastikan ke sini. Bisa saja, lalu kita simpan. Lalu setelah itu kita kita hubungkan ke ke rangkaian kita yang akan kita program. Misalkan microcontroller Mega 8535 yang menggunakan menggunakan laptop, ya. Laptopnya hanya dia menggunakan laptop yang hanya tidak memiliki LPT, tapi hanya memiliki USB saja, ya. Jadi kalau pakai USB saja laptopnya, berarti kita rubah dulu dari paralel ke serial, lalu menggunakan AVR Doppler ini, ya. AVR Doppler ini seperti yang dibuat oleh VEDC Malang. Lalu kita hubungkan ke komputer kita seperti ini. Jadi ke komputernya pakai USB, ke microcontrollernya pakai konektor D25 atau konektor yang biasa digunakan. Lalu kita install, ya, kita install drivernya daripada ini. Biasanya otomatis ketika kita sudah hubungkan USB-nya dengan laptop dan paralel line-nya dihubungkan dengan microcontroller seperti yang di atas ini tadi, ya. Kita hubungkan ke microcontroller, lalu kita hidupkan, maka dia akan diinstall secara langsung, ya. Diinstall secara langsung. Kemudian kita download programnya. Download programnya ada langkah-langkahnya di sini, ya. Misalkan ketika kita hubungkan, dia akan tunjukkan sebuah jendela, welcome to the found new hardware wizard misalnya. Lalu kita tinggal ikuti saja. Jadi next dan seterusnya, lalu akan muncul port yang digunakan, COM dan LPT. Karena kita menggunakan USB, maka kita klik di COM-nya dan akan terhubung. Lalu ini menghubungkannya seperti ini. Ada microcontrollernya yang kita beli di VEDC Malang untuk mengontrol input output ini. Lalu kita masukkan ke USB-nya. Kemudian setelah itu tinggal kita lanjutkan perintahnya. Jadi misalkan kita klik di tombol ini, ya. Kita klik di tombol ini. Pada jendela AVR-nya, AVR Studio-nya akan muncul seperti ini. Lalu kita klik. Kemudian kita ikuti langkahnya dan seterusnya, ada langkahnya sampai selesai, ya. Sampai selesai. Setelah selesai, ya tinggal kita cabut dan kita jalankan microcontrollernya untuk mengontrol rangkaian kita. Nah, jadi sekali lagi AVR Studio-nya kita gunakan untuk memprogramkan menggunakan bahasa assembly, atau untuk mendownload
program yang dibuat dengan bahasa basic, dalam hal ini Bascom atau Basic Compiler, lalu kita compile dia, lalu kita simulasikan dulu, baru kita buka yang file heksadesimalnya, kita buka menggunakan AVR Studio ini, ya. Kita buka menggunakan AVR Studio, lalu kita hubungkan dengan AVR programmernya, lalu kita download ke dalam rangkaian yang tadi. Setelah download, kemudian kita kembali. Jadi inilah pengantar yang dapat saya sampaikan sedikit tentang AVR Studio ini, dan sekaligus tentang bahasa assembly. Jadi bahasa assembly itu memang bahasa yang cukup sulit karena tidak manusiawi, tapi kalau bahasa basic itu sudah bahasa manusia yang agak gampang dimengerti komputer dan gampang dimengerti oleh manusia. Kalau bahasa assembly, nah bedanya bahasa assembly dengan bahasa tingkat tinggi itu, kalau bahasa tingkat tinggi itu memerlukan memori yang besar, ya, menggunakan atau membutuhkan kapasitas yang besar untuk menyimpannya. Tapi kalau bahasa assembly, kalau sudah disimpan dalam bentuk heksadesimal, itu sudah lebih kecil kapasitas penyimpanannya. Jadi jauh lebih bagus untuk komputernya adalah yang bahasa mesin atau bahasa assembly. Kalau bahasa tingkat tinggi, kapasitasnya dibutuhkan yang cukup memadai. Saya kira itu. Jadi sekali lagi ada banyak hal yang harus kita pelajari. Kita harus mengenal bahasa assembly-nya, kita juga harus mengenal aplikasi AVR Studio-nya, kemudian kita juga harus mengenal banyak sekali mnemonic atau instruction set dari program bahasa assembly, kemudian sistem penulisannya juga banyak yang kita harus mengetahui. Oleh karena itu kita harus banyak belajar, banyak membaca, berlatih dan sebagainya. Namun sekali lagi, kalau program bahasa assembly ini cukup kita kenal karena sudah ada bahasa yang lebih gampang yang bisa membantu kita, yaitu bahasa basic atau bahasa C atau bahasa Java dan sebagainya, tergantung kebiasaan kita yang mana. Saya kira itu mudah-mudahan berguna buat kita semua. Dan sekali lagi, banyak hal yang harus kita pelajari. Selamat belajar, semoga sukses buat kalian semua.